perjuangannya Nabi atau anak muda. Justru waktu itu yang menentang perjuangan Nabi, yang menentang dakwahnya Nabi dari kalangan orang tua ketika itu. Makanya Nabi berwasiat pada para sahabat untuk berbuat lemah lembut kepada para anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu mereka yang pertama kali memperjuangkan, mendobrak, membantu dakwahnya Nabi. Seperti Amr bin Yasir, Zaid bin Harisa, Ali bin Abi Thalib. Setelah anak muda, baru para orang-orang tua mulai masuk mengikuti agamanya. Makanya kan dikatakan syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Jadi nasibnya bangsa, nasibnya agama, nasibnya negara ke depan ya tergantung kita orang, anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya mabuk, narkoba, rusak, melacur, zina, nongkrong, ya besok agamanya kita bakal rusak. Kampungnya ente bakal rusak, negara kita bakal rusak. Tapi kalau anak-anak mudanya taat, patuh, tunduk kepada Allah, anak-anak mudanya punya ghirrah, punya himmah dalam berjuang di jalan Allah, besok agama kita bakal terjaga, bakal baik. Indonesia bakal baik, ente punya kota bakal jadi kota yang baik. Jadi semuanya tergantung itu orang-anak muda. Ya ini anak-anak mudanya nggak boleh. Kewajiban membela agama itu bukan hanya kewajiban para laskar, bukan hanya kewajiban para pejuang agama. Kewajiban membela agama bukan hanya kewajiban para ulama, para kiai, bukan. Tetapi kewajibannya ente semua untuk membela agama, untuk menjaga agama dari siapapun yang mau menodai dan menjatuhkan kehormatan agama. Kewajiban anak-anak pang, kewajiban anak-anak motor, kewajiban para preman untuk membela agama, sebab mereka agamanya Islam. Kalimat yang mereka ucapkan kalimat tauhid. Selama seseorang lidahnya mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka selama itu juga dia dibebankan untuk memiliki kewajiban membela agama. Yakni membela agama bukan harus yang pakai sarung, pakai peci, bukan. Hatta ini orang anak-anak muda yang rusak, mau yang inti, mau yang apa, tetap wajib untuk membela agama. Apabila kezaliman sudah merajalela, kemaksiatan merajalela, maka inti harus punya ghirrah, harus punya kecemburuan. Apabila agama inti dinistakan, apabila ada ulama yang dihinakan, nah inti harus punya ghirrah, punya semangat, punya kemauan, punya semangat, punya kecemburuan. Untuk apa? Untuk membela agama tersebut. Jangan pernah takut walaupun ente sendiri. Kalau ente bersama Allah, ente bakal menang walaupun ente seorang diri. Satu contoh di kitab Tajul Arus diceritakan bahwasanya dulu ada namanya Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas. Ini Habib tinggal di hutan. Semua di India, daerah India, semua masyarakat Hindu, cuma dia yang Islam sendiri. Ketika itu datang orang-orang Hindu minta doa, keluar dari hutan masuk Islam. Akhirnya datang Raja Hindu. Raja Hindu datang, Raja Hindu bilang, Habib, kalau Habib nggak berhenti masukin rakyat saya masuk agama Habib, saya bakal datang kemari, saya ratakan ini hutan dengan tanah. Kata Habib, silahkan ente datang, ayo ratain ini hutan. Besoknya benar datang itu raja, dia datang, dia ratain tuh hutan pakai tanah. Habib nyuruh apa? Nyuruh nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah itu. Ini kan nggak masuk akal, masa nyamuk melawan gajah? Nggak masuk akal. Tapi dengan izin Allah, nyamuk-nyamuk tersebut mengalahkan pasukan gajah milik Raja Hindu. Yakni hikmahnya apa? Bukan seberapa besar kekuatan yang kita miliki, bukan seberapa banyak pasukannya kita, jumlahnya kita, bukan seberapa canggih senjata kita, bukan. Tetapi kepada siapa kita berpihak. Kalau kita berpihak kepada Allah, kalau kita tidak rela agama kita dihina, kita menjaga kehormatan Islam, menolong Islam, membela Allah, melindungi agama Allah Subhanahu wa taala, berpihak kepada Allah, walaupun ente sendiri, tapi akan Allah berikan kemenangan. Walaupun sendiri. Walaupun musuh jumlahnya jutaan ente sendiri, akan Allah berikan kemenangan. Dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita.
Allah akan berikan kemenangan dengan cara Allah. Contoh kemarin kita lihat waktu apa UFC itu. Yang lihat Habib itu. Dia Islam sendiri sama timnya. Di depan ratusan ribu Kristen, ratusan ribu orang kafir. Dia sendiri. Tapi apa? Dia bersama Allah selalu. Dia tidak tinggalkan Allah. Dia selalu bersama Allah. Sehingga apa? Allah berikan kemenangan, Allah berikan pertolongan, Allah berikan perlindungan. Begitu orang yang membela agama Allah. Mereka tidak sendiri. Walaupun secara dohir, mereka cuma sendiri. Dia cuma sendiri. Secara dohir. Tetapi dia tidak sendiri. Allah akan kirimkan bantuan-bantuan yang tak terlihat. Untuk apa? Untuk membantu mereka, orang-orang yang tidak rela, tidak ridha apabila agama. Makanya itu aja. Makasih. Wasiat semente harus jadi anak-anak muda yang semangat. Semangat terus. Jangan pernah kendor. Ente kalau kerja semangat nggak kendor. Masa dalam urusan agama ente kendor semangat? Nah, ente kalau urusan cari uang semangatnya nggak kendor. Masa urusan cari sorga semangatnya kendor? Padahal uang, harta udah dijamin sama Allah. Ente mencari sesuatu yang sudah dijamin, bersungguh-sungguh, semangat nyarinya. Tapi mencari sesuatu yang belum dijamin, yaitu sorga, biasa-biasa aja. Harusnya kan kebalik. Yang udah dijamin, biasa-biasa aja. Nggak usah terlalu gigih. Karena udah dijamin. Sorga belum dijamin, itu baru bersungguh-sungguh nyarinya. Bagaimana cara bersungguh-sungguh nyarinya? Dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa, dengan ngaji, dengan berjihad, dengan membela agama Allah. Nah, dengan sholat, dengan takwa, dengan taat, dengan patuh. Jangan hanya dunia saja bersungguh-sungguh semangat nyarinya. Padahal dunia itu sudah dijamin. Surga yang belum dijamin. Akhirat yang belum dijamin. Belum terjamin selamat atau celakanya kita kalau di akhirat. Belum terjamin apakah kita akan bisa melewati siratul mustaqim atau jatuh. Belum terjamin apakah timbangan kita bakal berat ke kanan atau berat ke kiri. Belum terjamin apakah kita masuk surga atau neraka. Nah, hal-hal yang belum terjamin itu harus sungguh-sungguh kita nyarinya. Harus semangat kita nyarinya. Jangan hal yang udah dijamin, rezeki, harta udah dijamin, ente sungguh-sungguh. Surga yang belum dijamin, ente nggak sungguh-sungguh. Kenapa dibalik-balik begitu? Ya, orang kalau berakal begitu.